guys, I'm Sean Gael. Welcome back to my show. Hari ini gue bakal ketemu one of the most charismatic man in Indonesia. Pastinya bertalentanya gila banget dan membuat semua para pria dan wanita mengagumnya. Welcome Ariel Noah. Nggak bro, tapi ya nama asli lo kan pastinya bukan Ariel Noah atau Boril, tapi sebenarnya nama gue tuh Padang banget lah pokoknya, Nazril Irham. Kayaknya gue mulai pakai nama Ariel itu di teman-teman tuh pas SMP. Tadi itu masih Nazril. Nazril dipanggil Ariel, abis itu jadi Boril kapan bro? Kalau itu teman kompleks. Teman kompleks lah ya, kayak Gading yang rusak lah. Kayak gini-gini. Kan biasanya kita udah punya nama asli, tetap dikasih nama lagi sama teman-teman. Bro, jadi kan lu ya namanya Padang banget, tapi lu besarnya atau lama 7 tahun tuh di Aceh kan ya? Gua lahir di Pangkal Merandan, terus pindah ke Langsa, Aceh. Iya. Situ sampai kelas 7 kayaknya, sampai kelas 7 habis itu baru pindah Bandung. Jadi itu lu develop suara lu dari situ bro atau gimana bro? Dari mana gue develop suara gue? Nggak, develop your love for singing. For singing lah. Kayak sebenarnya iseng karena gue tuh sampai SMP SMA tuh kalau main band, gue kalau nggak main drum gue main bass. Pernah nyanyi sih kalau pas tapi emang udah seneng banget kan sama musik sama musiknya ya. Musiknya ya, cuman kalau nyanyi pas udah lulus SMA baru nyanyi. Yang jadi penyanyi. Iya. Tapi so your idols growing up tuh dari mana bro? Kayak lo dapet inspirasi, jadi lo kan lo pasti kalau dari musik kan lo ada inspirasinya get through tough times. Nah mungkin pas zaman masa kecil lo kenapa lo harus misalnya ke musik atau what inspires you to continue in bad times, atau ya kan banyak orang penonton yang di SMP SMA juga mungkin lagi sulit finding themselves gitu kan. Ya betul. Tapi kayaknya jadi pertama kali gue suka musik tuh memang karena pertemanan sih. Jadi SMP, zaman gue SMP itu scene di Bandung itu anak-anak SMP harus suka musik. Dan itu mereka ada banyak pilihan, ada yang suka punk, ada yang suka macam-macam lah, greencore, hardcore segala macam. Waktu itu yang paling gue suka pertama kali musiknya grunge. Jadi gue dengerin Nirvana pertama kali. Jadi gue dengerin Nirvana, gue memilih karena kita mesti punya jati diri, dan di situ aja sih pertama kali. Jati diri. Kalau sekarang udah one genre gitu. Sekarang susah sih. Gue pertama kali. Same melody, same everything. Gue pengen bikin lagu kayak lagu Nirvana di bahasa Indonesia, tapi susahnya minta ampun. Kalau pakai bahasa Inggris mungkin masih bisa kali ya, tapi begitu bahasa Indonesia kayak kok nggak enak ya. Dari mulai bahasanya kayak bahasanya patah-patah gitu kan ya. Bahasanya patah-patah. Cuman abis itu gue mulai suka band lokal sama Koel. Nah mungkin dari Koel itu gue baru kayak bisa, kayaknya bahasa Indonesia bisa nih musiknya buat dibikinin lagu. Tadinya sebelumnya kayak nggak masuk akal buat bikin lagu pakai bahasa Indonesia. Terus dengerin Koel kayaknya baru ada gitu. Kalau main musik sebenarnya gue nggak dibolehin main musik sebetulnya gue. Oh pas kecil. Waktu sampai SMA juga. Jadi emang harus jadi rebel gitu ya, bukan? Jadi gue sembunyi-sembunyi. Jangan-jangan gue pengen main musik karena gue nggak dibolehin main musik. Gitu. Jadi pas kakak gue yang pertama juga nggak boleh main musik, disuruh jadi insinyur. Iya. Gua itu bokap baru tau gue main musik tuh pas video klip pertama jadi, dia baru tau. Nah, video klip pertama jadi tuh yang mana bro? Kan lo awal tuh banyak band kan ya? Lo ada Peppermint lah, ada Silver lah, ada Cholesterol, ada Topi sebelum Peter Pan sama Noah. Panjang nih risetnya. Tahu banget dia, padahal 25 loh. Ya. Kalau itu band-band yang ya itu band ya kan apa ya? Kayak lo bilang tadi ya, yang bass mulai. Ya nyoba-nyoba gitu. Cuman kalau mulai bikin lagu itu pas memang sama Peter Pan waktu itu. Jadi Peter Pan tahun 2002 tuh, Mimpi yang Sempurna video klip pertama. Itu lagu itu. Di situ baru berani kasih lihat nih punya band bikin lagu. Gitu. Baru buka. Jadi maksud gua kasih tahu kalau udah serius aja gitu. Kalau udah bagus gitu ya. Kalau masih latihan mungkin nggak dikasih duit kayak buat latihan, udah nggak usah jadi insinyur aja. Sorry bro, tapi lo itu yang ngasih video klip dan lo bilang lo mau itu sejak lo mau drop out dari kuliah atau gimana tuh? Ini sedikit ya. Jadi waktu itu sebenarnya pas gue lagi promosi itu masih kuliah, cuman jadi jarang masuk.
Terus begitu mulai promosi serius, gue nggak ngomong sih sebetulnya, gue nggak ngomong ke orang rumah kalau gue ternyata di DO. Gue nggak ngomong, jadi kayak bukan keputusan gue sendiri juga. Kayak ini antara mau lanjut apa enggak, tapi kayaknya nggak jadi. Abis itu gue di DO, gue diam aja. Akhirnya tau belakangan sendirian si bokap. Cuman pas sudah jadi video klip dulu, baru kemudian di DO. Oke. Ya udah ada buktinya dikit backingan lah. lah. Ada buktinya dikit. Tapi lo emang dari kecil itu, kan lo emang, ya again, idolize yang lain itu, sampai akhirnya jadi vokalis, itu emang cita-cita dari kecil jadi vokalis, atau enggak juga gitu? Gue tuh kepepet atau gimana? gue paling nggak suka nyanyi sebetulnya. Di depan orang banyak. Iya. Makanya lo ngedumel aja gitu. Jadi ada bukan. Jadi gue tuh nggak pernah ngerayain ulang tahun gara-gara gue nggak mau nyanyi. Oh iya. Jadi pernah gue di ulang tahun dirayain sekali pas umur 7 tahun. Yang ulang tahun tuh mesti nyanyi gitu. Jadi gue nyanyi, abis itu gue bilang gue nggak mau dirayain lagi ulang tahunnya. Nah, karena gue nggak mau nyanyi. Nah jadi sejak itu sebenarnya kalau disuruh nyanyi di depan orang banyak gue nggak mau. Cuman karena udah SMA teman-teman kali ya, kayak ada jadi senang aja kali. Gue senang kayak nyontohin suara vokalnya Kurt Cobain, habis itu si Brett Anderson gitu, kayak belajar, habis itu pengen nyobain aja. Udah coba nyanyi ya. Iya. So student of the game lah ya. Kan lo emang suka banget itu, terus lo research dan lo benar-benar kayak dalami gitu. Nah, jadi belakangan. Tadinya gue nggak suka nyanyi. malas dilihat orang rame gitu sih. Kayak, aduh. Abis itu ngejeblosnya di sini. Malah kacau. Few years later ya udah. Tapi lo kalau lahir suara, tapi lo dari kecil tuh train suara lo atau emang alhamdulillah kayak bagus aja kayak Once gitu misalnya, atau lo emang ada latihannya, ada itunya? Once sih bagus banget. Enggak, gua latihan sendiri. Nggak pernah latihannya. Kebetulan band kan ya. Kalau band kan kita nggak perlu yang terlalu gitu. Band tuh kan yang penting karakter aja. Jadi kayak dengan dengerin beberapa band, kayaknya ilmu gue udah lumayan cukup buat nyanyi di band. Jadi untuk Ariel Noah, talent itu given atau train? Gue nggak percaya sih kalau given itu sebetulnya. Kalau gue bilang itu train. Jadi gue percaya talent itu sesuatu yang kita punya, tapi kita train terus, tapi kita nggak sadar aja gitu. Kayak gue mungkin bisa nyanyi, kenapa nggak false? Mungkin dari kecil gue coba apapun itu gue correct. Oh ini mungkin nggak enak kedengerannya apa gitu. Abis itu jadi kelihatan, oh ternyata gue bisa kontrol segala macam. Tapi sebenarnya kan di train juga, walaupun nggak sadar. Gitu. Kalau given kayaknya enggak sih. Nah ada ya pasti yang udah ada lo suka, habis lo terus pelajari, lo adaptasi terus. Tapi again, I think semua fast track sekarang lo udah obviously I don't know sebagai one of the best singers if not in Asia gitu ya bisa dibilang ya. Untuk gue lah at least ya. Tapi I think proses untuk bikin lagunya, I think writer's block and everything like that kan itu jarang diangkat ya di sini gitu ya. Sampai lo ada hasil bikin lagu sebagus itu gitu. Experience lo itu tuh kadang-kadang gimana sih to overcome a writer's block, atau lo pernah nggak writer's block itu atau? Banyak banget. Iya di sini tuh jarang diangkat. Memang orang taunya cuman udah nggak kreatif nih. Kapan bikin lagu lagi? Nggak bisa gue. Apalagi kan pressure dari labelnya sendiri kan, itu kan nggak semua. As an artist ada artistic value-nya kan, nggak gampang gitu. Dan gimana sih sebenarnya? Block, gue pertama kali ngerasain block itu pas di album Alexandria sebetulnya. Jadi mulai kayak, wah ini mulai sama nih pola tulisnya gitu. Gimana biar nggak sama ya? Karena kan gue mencoba untuk nggak bikin yang sama lagi gitu. Waktu itu gue ngakalinnya pergi aja kemana gitu. Terus ada yang unik sih gini, jadi kayak misalnya satu lagu nih, gue udah cari 1 bulan. Gue motong. Perginya bukan sama Gading kan? Pergi malam kan? Pergi. Gue masih baik waktu itu. Oke. Nggak, to be sure aja bro. Enggak. Jadi gue pergi ke 1 bulan. Jadi 1 bulan gue belum dapat tuh liriknya. Terus kayaknya mesti diakalin nih, pergi kemana ya? Pergi ke 1 tempat, 2 tempat, 3 tempat. Udah seminggu kali gue pergi, nggak dapat juga. Habis itu gue balik ke Bandung. Baru gue nyampe ke studio Bandung, buka tas gitu, langsung dapat apa yang dicari. Jadi kadang-kadang juga bukan selalu kayak pergi ke sana pasti dapat. Enggak juga sih, cuman
mungkin journey-nya aja, journey nyarinya gitu. Habis itu pas nyampe sini dapet. Sometimes it's not the destination ya, journey-nya ya kan prosesnya untuk mencapai hasilnya gitu. Kalau kita nggak boleh lihat hasilnya terus gitu kali. Ya, kadang-kadang sih gitu. Mungkin bisa cerita sebagai penyanyi, stresnya itu apa aja? Sebenarnya si Peter Pan itu ya, Tonowa, itu lumayan beruntung sih kalau gue bilang. Jadi dari label sendiri sebetulnya nggak terlalu banyak. Gue sering dengar sih, maksudnya sering dengar kalau kita tuh begitu ke label suruh siapin 30 lagu, tiba-tiba dipilih cuma 1, suruh bikin lagi 30, pilihnya cuma 2. Jadi udah 50 lagu kali pilih cuma 3 gitu. Kalau kita kebetulan waktu itu nggak, jadi kayak kita bikin 10, didengerin, oke, langsung rekam gitu sama ini. Jadi agak nggak terlalu ada masalah di situ. Cuman masalah mungkin kayak persiapannya ya, karena kayak gue sama anak-anak gitu bilang kita kan pengennya nggak bikin yang sama, nggak bikin yang sama lagi. Misalnya udah bikin mungkin nanti, oh bagus tuh laku atau apa, kita bikin yang mirip yuk. Kita kan nggak pengen kayak gitu. Jadi kayak itu yang jadi masalah utama sih. Jadi kayak nggak mau bikin hal yang sama itu udah jadi problem. Jadi makanya cepat mungkin datang writer's block-nya itu karena oke, jangan sampai kalimat kata kuncinya sama. Dan itu lumayan menyiksa ya, apalagi kayak cara bikin lagunya juga berubah karena kan kita udah bosan. Iya. Dengan metode yang sama bosan. Jadi kalau dulu tuh gue bikin lagu, nulis dulu, habis itu masuk musiknya. Kalau sekarang kayak bikin musik dulu, habis itu baru gue bikin liriknya. Itu lebih parah lagi sih, itu kayak bikin puzzle. Karena tapi untungnya gini, kalau misalnya bikin lagunya dulu baru masuk musiknya, agak kurang keren musiknya biasanya. Kurang keren biasanya musiknya. Tapi kalau bikin musiknya dulu udah keren, baru masukin lagu. Udah tahu kayak feel-nya kayak gimana gitu. Baru masukin lagu. Cuman itu kekurangannya biasanya lagunya kurang dapat sama orang dengerin. Gitu. Nah, dapat kan itu lo juga bukan sendiri ya, kan maksudnya di Noah dan di Peter Pan waktu itu kan lo grup kan, iya kan, ada teman-teman baik lo dan juga rekan-rekan tim lo lah. Itu kan perlu chemistry yang kuat juga kan bro, dan pastinya kan chemistry itu untuk sepanjang masa nggak gampang gitu kan. Terus kan ya seperti Queen and Freddie Mercury lah gitu kan. Ya ada naik turunnya pasti. Dari awal sebenarnya waktu itu gue bikin lagu memang hampir kebanyakan gue bikin ya. Cuman gue udah bilang sama anak-anak juga waktu itu kayak lu jangan ngandelin yang ini aja, yang lain juga mesti selalu bikin walaupun mungkin nggak keterima, tapi bikinnya terus karena ada satu saat nanti di mana gue nggak bisa bikin lagu atau abis ide gitu. Nah pas gue abis ide bagian lu tuh gitu. Jadi obrolan kayak gitu kita juga ada sih sebetulnya, karena jadi bukan cuman kayak gue bikin lagu yang lain bikin musik. Iya. Karena kadang-kadang juga gue bantuin musik juga kadang-kadang. Iya kan, it's a team ada process ini gitu. bassnya, lick apanya, kalau nggak bass atau keyboard gitu. Tapi itu sih nggak terlalu masalah ya sebenarnya kalau buat band ya. Iya, karena lo udah tight banget kan bro. Lebih ke emosinya yang susah Emosi kontrol ego or emosi ego kalau lagi di proses produksi nggak terlalu berat juga menurut gua. Pas lagi tour, habis itu pas udah pengulangan berapa kali kota ini bla bla bla, itu yang jadi masalah biasanya. Itu kadang-kadang orang suka beda visi gitu, akhirnya ada yang kayak udah cukup gue di sini. Tapi masalahnya bukan pas malam-malam ketemu Gading kemana gitu. Oh enggak, itu obatnya. Oh iya. Nggak, Gading nggak pernah jadi masalah. Nggak pernah. Gading selalu jadi penggembira. Tapi dari proses itu semua dan akhirnya lo bikin remake-nya itu semua yang kayak tahun lalu itu lo buat, which I think is amazing, dan itu prosesnya gimana tuh bro? Dan itu pemikiran kita ya. Jadi maksudnya gini, kita bilang kan kita tuh udah kayak lumayan lama, gue bilang itu. Udah lumayan lama. Misalnya anak SMA gitu nonton kita sekarang tuh sama kayak gue waktu SMA nonton band tahun 80-an gitu, kayak mungkin gue udah nggak denger juga gitu band tahun 80-an pas itu. Jadi kita bilang kita mesti selalu ya minimal 7 tahun, 8 tahun sekali mesti selalu kasih dengar lagi ke yang baru. Gimana caranya? Jadi memang satu kita ada masalah nama. Iya. Jadi ada masalah nama. Masalah nama tuh Peter Pan itu kan udah nggak bisa dipakai lagi. Iya. Sedangkan lagu-lagu lama semua atas nama Peter Pan. Iya. Jadi kita bilang kalau gini agak susah nih masternya. Kalau ditulis di mana-mana kan selalu Peter Pan gitu. Sedangkan Peter Pan udah nggak ada. Jadi kita mesti rekam ulang karena itu satu.
Kedua karena kita nggak suka sama musik kita yang dulu. Iya. Jadi kayak pas kita dengerin gitu kayak kalau gue jadi produsernya dulu nggak jadi nih band nih. Suaranya kayak enak banget ini bla bla bla. Jadi biasalah kayak mungkin ilmu tambahan tuh bikin pengen terus benerin lah, ya. iya, Gitu. iya. Jadi kedua karena itu, ketiga tuh karena yang kita bilang tadi kita mesti selalu kasih dengar lagi ke generasi yang baru. Iya. Yang lainnya lumayan gampang sih, cuman kemarin itu gimana caranya mereka dengerin, gimana caranya mengambil perhatian mereka gitu. Iya. Karena kan kita jualan. Salah satunya Anya Geraldine, bukan? Itu salah satu betul. Jadi kan kita kan jualan audio. Sedangkan zaman sekarang itu audio itu kayak nggak terlalu atas ya, lebih di bawah, semuanya visual. Gitu. Jadi kayaknya, oke, gimana kita jualan audio ini dengan visual yang bagus gitu. Nah, baru di situ kayak, oh mungkin kita bikin ini, kita bikin itu. Salah satunya itu tadi, kita remake aja video klipnya. Which it went gila-gilaan juga kan. Dengan Anya Geraldine. Nggak, bukan cuma itu lagi, ada yang lain-lain. Jadi istilahnya kayak bintang-bintang sekarang yang mungkin anak-anak sekarang tuh mau jadi ngeliat gitu sih kemarin perjalanannya. Dan dari lo bilang tadi perjalanannya itu, tapi kan pastinya kita juga tahu dalam karir lo itu atau dalam hidup lo lah ada masa-masa yang lo jatuh, habis itu lo bangkit lagi, you still came back, still you rise gitu, dan bisa dibilang akhirnya tambah sukses lagi gitu kan. I think ya pertama mungkin kita tahu how low you went and then how did you pick yourself back up lah, because I think that is one of the most important things in life kan, it's not how hard you fall but how hard you come back up. Yeah, sometimes it's not the problem, it's how you fix the problem, ya kan? Ya. Waktu itu di dalam kepala gue cuma satu sih sebetulnya, kayak kalau gue berhenti di sini orang akan ingat gue seperti ini. Seperti saat gue berhenti, disitulah orang yang akan ingat gue. Jadi di situ gue bilang gue nggak mau orang ingat gue seperti yang ini. Jadi mau nggak mau, gue mesti jalan terus. Iya. Gue mesti bikin sesuatu terus sampai akhirnya ya orang akan ingat gue bukan cuma ini doang, tapi karena accomplishment semuanya gitu. Dan memang nggak mudah sih waktu itu. Cuman apa ya? Kebetulan teman-teman di bandnya juga sangat supportive kan. Jadi mereka percaya. Gue udah bilang waktu itu, lu cari vokalis lain aja, gue bilang waktu itu. Jalan dulu apa gitu. Cuman kayak nggak mau si Reza sama Lukman waktu itu manfaatin waktu itu dia pergi ke India, malah jalan-jalan. Waktu itu Reza sama Lukman pergi ke India lebih mungkin kayak cari ketenangan ya. Gitu. Habis itu Uki sempat bikin band. Waktu itu David belum tahu mau ngapain. Cuman mereka nungguin dan label juga punya keyakinan waktu itu, karena mungkin dia ngelihat keadaannya sebenarnya mungkin ini kayaknya masih bisa dikerjain gitu ini apa. Akhirnya semuanya ngedukung. Jadi semuanya ngedukung, dan fans itu juga nomor satu, dan orang-orang di sekeliling mereka punya, gua nggak tahu ya, mungkin kalau beberapa ngelihat di TV gitu kan mungkin kayak auranya tuh kayak mencekam banget semuanya gitu. Tapi sejauh yang gua alamin di Tahan atau di sekitarnya itu semuanya positif kok. Jadi semua itu sangat mendukung untuk visi gue adalah gue nggak mau berhenti di sini. Support system lu terus lah yang. Jadi bukan cuma dari gue sendiri, tapi memang sekelilingnya juga mendukung sih. Itu kayaknya yang mesti kita kasih ke orang-orang. Jadi bukan hanya orang itu sendiri juga, tapi yang di sekelilingnya juga penting untuk punya kebijaksanaan itu, kalau gue pikir sih. Inspired. Tapi di balik lo, obviously lo emang kerjanya kayak lo bilang tadi, kayak di gua, lo cuman rumah lo terus apa namanya rekaman dan lain-lain. Tapi lo ada kegiatan lain kan? You're a motorhead, lo suka otomotif juga, lo suka rakit-rakit. So, what other passions or hobbies do you like? Gue sebenarnya paling suka itu olahraga sebetulnya. Jadi dari kecil gue tuh mau bola, kayak mau basket, gue sempat ikutan inline hockey, gue sempat ikutan ice hockey juga. Itu paling utama gue olahraga pertama. Performanya bagus. kuat banget. Napasnya panjang, itu kebantu. Terus kalau motor mungkin dari pergaulan ya. Iya. Termasuk tuh kayak gading. Iya. Mungkin kalau anak cowok tuh memang
di zaman gue tuh memang mainannya motor kali ya. Iya, gitu-gituan lah ya. Jadi lebih hobi juga. Terus kalau kayak kerajinan, gue bilangnya kerajinan ya, kayak Gundam ngerakit-rakit itu dari kecil juga. Jadi mungkin awal dari Lego, habis itu ke sana karena gue pikir itu sangat membantu sih sebetulnya. Itu kan kayak Focus your mind gitu ya. satu fokus juga, terus kita diajarin buat menebak sesuatu yang abstrak kan. Iya. Wah, ini mesti dibikin apa. Jadi itu kayak ngebantu gue menyusun lirik juga sebetulnya. Iya. Otak gue tuh kayak udah terbiasa ngambil puzzle, oh jadi nih gitu. Iya. Kalau puzzle hidup gimana tuh, Bro? Tapi lo kalau sosok kan lo maksudnya udah ya hidup senangnya udah kayak hidup sama gadingnya udah. Tapi mungkin sekarang dia balik lagi ke hidup senang lagi ya. Tapi kan misalnya Gempi masih kecil jadi masih ada waktu lah ya kan. Kalau lo kan anak lo udah gede kan, Bro? Udah gede, 16 tahun tahun ini ya. 16 tahun. Gimana tuh, Bro, jadi sosok sebagai ayah, sebagai Oh, anak? waduh. Anak gue tuh Apalagi sebenarnya zaman sekarang kan, zaman netizen, sosial media sekarang tuh lo sebagai ayah. itu agak susah ya. Maksudnya agak susah tuh gue coba kadang-kadang kan terlalu jadi teman juga nggak pas juga, terlalu jadi bapak juga nggak asik juga ya kan ya. Jadi mencoba ada di tengah-tengah itu agak susah. Tapi kalau Alea itu mamanya udah oke sih dari awal ya, maksudnya mamanya udah oke ngedidik dianya. Jadi gue nggak terlalu berat sebenarnya tugas gue, cuman kayak ngasih tahu konsekuensi, ngasih tahu visi, kayak gitu-gitu aja udah cukup buat dia sih sebetulnya. Dia mimpi kayak lo maksudnya ngikutin ayahnya nggak gitu kan, kadang-kadang kan kalau anak rumah kan sama anak kayak gitu. Ya. Sama bapaknya. Kayaknya sih gue bilang sama dia kalau suka nyanyi udah jadi hobi aja, nggak usah jadi kerjaan. Nggak, dia lebih senang sejauh ini ya. Sejauh ini dia senang seni. Oke, dia senang seni, dia bisa nyanyi. Tapi sejauh ini dia senang sama fashion. Ngedesain baju kayak gitu-gitu. Makanya kemarin itu agak bertengkar sedikit sama mamanya, nggak bertengkar sih sebetulnya, kayak selisih pendapat. Jadi mamanya bilang kayaknya mendingan kuliahnya ambil bisnis aja deh. Terus dia, oh enggak, mau fashion design aja. Terus kayak itu yang masih sampai sekarang masih belum aja gitu enggak. Kalau gue bilang masih 2 tahun lagi kan? Ya udah, tahun depan aja diomongin lagi. Tapi pas dia lo ke Paris Fashion Week berarti seneng dong kayak anak lo. Iya, makanya pas acara itu kan jadi wah ini kayaknya mesti diajak nih. Ya ikut sana deh, pengen lihat gitu. Sampai di sana memang dia lebih tahu daripada gue, jadi kayak gue gini kan. Oke, Kak, ini bagus apa enggak? Ini udah banyak ini dari beberapa tahun yang lalu model kayak gini. Oh, gitu ya? Oke. Yang ini, ini beda nih gitu. Gue nggak tahu apa-apa. Dia lebih tahu soal itu sih. Angkat tangan. Gading sih lebih jago dari gue soal itu. Untuk Ariel Noah, 3 hal yang definisikan, let's say, a real man or like a real person who's a real person. Kalau yang harus yang mesti punya gitu. Enggak, ya bisa yang lo punya atau atau kata-kata yang ngebantu lo di saat journey lo inilah. Oke. Mungkin yang paling pertama ya sesuai filsafat awal ya, kayak misalnya kayak kita tuh ngapain sih di sini gitu kan gitu. Yeah. Jadi kita mesti tahu dulu juga, kita jejak lah gitu, saya jejak gitu. Lu tahu kenapa lu lahir, terus dilahirin itu buat apa fungsinya gitu, dan itu yang paling awal sih kalau gue bilang. Jadi kesadaran akan kehidupan itu paling penting. Jadi dari sana lu bisa tahu apa yang mesti dilakuin sih sebetulnya. Yang kita mesti tahu tuh bukan kita mesti tahu sih sebetulnya, kayak kita mesti sadar bahwa hidup itu cepet banget. Iya. Mungkin kalau umuran kita udah nyadar kali ya, hidup itu cepet banget gitu. Kayak baru kemarin 20 tahun, sekarang udah anjir segini gitu. Hidup itu cepet banget, jadi kayak jangan lupa buat nikmatin juga, jangan lupa buat rayain setiap kesuksesan, karena kalau kesuksesan itu kalau nggak dirayain tuh jadi apa ya? Kayaknya kita nggak bisa naik deh gitu. Akan jadi flat hidup biasanya gitu. Itu sih yang gua mau kasih tahu kalian, itu aja deh. I'll know everyone. Yang terakhir tuh Kalau lo nggak pernah kerja nih, gila. Beda cerita. Aduh. Bro, thank you banget loh udah share your journey, your process. Sama-sama. Dan hopefully yang penonton pun yang lo bilang nggak bisa belajar dari lo, pastinya juga tetap belajar dari lo lah, bro. Ya mudah-mudahan ada lah dikit-dikit ya. Pastilah.
Bro, thank you banget. Sama-sama. Thank you for having me. Yeah.